Indonesia. Terjadilah sebuah tragedi yang benar-benar memilukan, yaitu ada sebanyak 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang biasa kita sebut KPPS meninggal dunia secara serentak dalam waktu yang berdekatan pasca pemilu diadakan. Dan sebagian orang dalam menyambut pesta demokrasi sangat gila-gilaan banget di Indonesia. Ada fenomena-fenomena yang menyenangkan, ada juga fenomena-fenomena yang mengerikan. Baru-baru ini ada demo yang besar, kita tidak tahu demo apaan. Dan semoga pemilu di Indonesia berjalan dengan damai dan kita bisa melangsungkan kehidupan kita dengan tentram dan bahagia. Gak ada gunanya ribut-ribut, gak ada gunanya saling hujat, apalagi sampai berantem, carokan hanya gara-gara pemilu. Beda pemilihan itu hal yang biasa, kawan. Dan seperti yang kita tahu, pemilu di Indonesia nanti akan diadakan pada tanggal 13 Februari untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk warga yang ada di dalam negeri. Bertepatan dengan hari Valentine alias hari kasih sayang, dan semoga pemilu tahun 2024 ini penuh dengan kasih sayang juga. My love, my face, 넌 내 곁에서 멀어져 가지만. Terus berbicara pemilu, ada yang sedang viral-viralnya dan menjadi lelucon, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disingkat KPPS. Sekarang ini banyak banget yang membuat konten-konten tentang petugas KPPS di TikTok, tapi konteksnya bukan untuk menghina, tapi lebih ke memparodikan. Seolah-olah menjadi petugas KPPS itu adalah sebuah pencapaian seseorang yang luar biasa, sesuatu cita-cita yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya. Ada beberapa yang menurut kita ini kocak banget. Tiba-tiba seorang mantannya ini ngechat, katanya Kang. Lalu si anggota KPPS ini ngebales, selama ini waktu aku jadi pengangguran kemana aja? Sekarang setelah aku jadi abdi negara, kamu pengen balikan. Dikiranya petugas KPPS sama dengan abdi negara yang lainnya, guys. Digajinya setiap bulan, ya beda lah, guys. Kalau petugas KPPS itu tugasnya 5 tahun sekali, jadi digajinya ya juga 5 tahun sekali. Namun dibalik lelucon-lelucon yang sedang ramai tentang KPPS saat ini, pernah ada sebuah kasus kelam, sebuah pemberitaan yang sangat menyayat hati tentang tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS di dalam sejarah pemilu Indonesia. Dan itu belum lama terjadi. Dan sekarang kita flashback ke pemilu tahun 2019, guys. Di
tengah meriahnya kontestasi politik karena diadakannya pemilu di Indonesia, terjadilah sebuah tragedi yang benar-benar memilukan, yaitu ada sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia secara serentak dalam waktu yang berdekatan pasca pemilu diadakan. Selain 894 orang yang meninggal, sebenarnya itu ada sekitar 5.175 petugas KPPS yang mengalami sakit. Nah, di saat itu, menurut keterangan Ketua KPU tahun 2019, yaitu Bapak Arief Budiman, kalau kejadian ini dikarenakan gara-gara beban kerja di pemilu tahun 2019 cukup berat, sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan para petugas KPPS ini jadi menurun dan meninggal dunia. Tapi kok bisa? Apa triggernya? Meninggalnya begitu banyak, udah kayak bencana alam, dan meninggalnya para petugas yang dianggap menerima tugas kerjaan yang berlebih, sehingga mereka tidak kuat dan berakhir sakit dan meninggal. Di tengah-tengah kebingungan ini, sebenarnya banyak isu yang beredar dan berkembang di masyarakat seputar kasus ini. Cuman di saat itu memang pemberitaannya tidak dilanjutkan. Padahal kasus ini sempat hangat dibicarakan. Banyak dari warga masyarakat yang menciptakan asumsi-asumsi liar tentang tragedi ini. Dan ada beberapa warga masyarakat yang berspekulasi kalau ini semua gara-gara diracun. Tunggu dulu, itu belum tentu 100% benar. Asumsi ini tersebar luas dan banyak dibicarakan oleh warga, juga media-media di saat itu, sehingga pada saat itu banyak warga masyarakat yang mempercayai berita ini. Wah, benar, ini paling juga mereka diracun, karena tidak mungkin hanya gara-gara kecapean mereka meninggalnya berbarengan dalam waktu berdekatan. Kira-kira seperti itu tanggapan sebagian netizen saat itu. Dan fenomena-fenomena ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, sehingga pada saat itu ada urgensi untuk menyelidiki apa faktor sebenarnya dari meninggalnya para petugas KPPS ini, dan apakah benar isu yang berkembang di masyarakat mengenai para petugas ini yang katanya diracun. Lalu Universitas Gadjah Mada atau UGM langsung mengadakan penelitian untuk mencari tahu penyebab pasti dari kematian para anggota KPPS. Dengan studi kasus di Jogja, peneliti ini dilakukan oleh Ilmu Fakultas Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol, dan melibatkan juga Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, lalu Fakultas Psikologi dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dikatakan kalau ternyata para anggota KPPS pada tahun 2019 yang meninggal dunia itu semua rata-rata berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata umur mulai dari 46 sampai 47 tahun. Mayoritas dari petugas KPPS ini memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung, dan mereka rata-rata perokok berat. Dan dari penelitian pihak UGM ini memberikan jawaban kalau semua petugas yang meninggal dunia atau yang sakit itu dikarenakan kejadian natural dan tidak ada indikasi kesengajaan, indikasi kekerasan atau hal-hal yang dianggap tidak wajar. Jadi menurut penelitian dari pihak UGM ini semua natural dan alami. Tetapi pada saat itu kebanyakan masyarakat tetap tidak percaya.
masyarakat tetap kekeh bahwa semua itu terjadi karena diracun demi kepentingan politik. Dan kejadian meninggalnya para anggota KPPS juga disoroti pihak Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM pada saat itu bernama Bapak Pramono Ubaid Tantowi mengatakan ada 3 faktor mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Faktor pertama karena adanya faktor komorbid. Faktor komorbid ini karena adanya riwayat penyakit bawaan dari para anggota KPPS seperti penyakit jantung, darah tinggi, stroke yang bisa meningkatkan resiko kematian. Sementara itu menurut Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas dari FKUI yaitu Ibu Retno Asri Wardani mengatakan kalau kasus kematian dari segi individu karena kebanyakan petugas KPPS yang berusia di atas 60 tahun. Dan ini memang sedikit membingungkan karena kalau dilihat studi kasusnya pihak UGM yang mengambil sampel anggota KPPS Jogja dikatakan bahwa usia rata-rata petugas KPPS usianya 46 sampai 47 tahun. Namun mayoritasnya seluruh Indonesia petugas KPPS tahun 2019 dikatakan berusia di atas 60 tahun. Saat itu masyarakat tetap tidak percaya karena kalau dilihat para petugas KPPS di lapangan belum tua-tua banget. Rata-rata yang tua-tua banget itu sebagai pemilih atau pencoblos, bukan petugas KPPS. Namun dari keterangan dari Ibu Retno Asri Wardani dikatakan kondisi psikologis juga mempengaruhi kondisi kesehatan seperti stres dan rasa cemas. Yang kedua karena adanya manajemen risiko yang lemah terutama pada beban kerja dan minimnya kualitas pemeriksaan kesehatan bagi anggota KPPS. Dan pada pemilu tahun 2019 ada 5 surat suara yang berbeda. Dan petugas KPPS harus menyelesaikan hitungan suara di hari itu juga, paling telat 12 jam setelah pemungutan suara selesai. Jadi petugas KPPS harus mengejar waktu, mengejar target, juga mengejar jam tayang. Jadi mungkin mereka tidak mempunyai jeda atau waktu istirahat yang cukup. Sementara kondisinya untuk menghitung suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bayangkan saja satu orang harus mencoblos 5 surat suara. Kalau di TPS itu ada daftar pemilih tetap sebanyak 100 orang, maka ada 500 kertas suara yang harus dihitung oleh para petugas KPPS ini. Dan yang paling berisikonya adalah pihak-pihak Menkes dan Dinkes tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan BIMTEK yang dihadiri oleh anggota KPPS. Jadi ini sangat berisiko banget bagi keselamatan mereka. Sementara jam kerja mereka sewaktu-waktu bisa berubah, mungkin karena logistik atau pengiriman kotak suara yang telat, atau mungkin data yang belum sesuai dan faktor-faktor lainnya, sehingga para anggota KPPS ini sangat sedikit memiliki waktu untuk beristirahat. Dan ini dianggap salah satu faktor mengapa mereka kelelahan dan meninggal dunia. Lalu ada faktor terakhir yang paling disangkakan oleh masyarakat atas kejadian ini, yaitu faktor beban kerja yang tidak manusiawi atau kerja yang sangat berat tanpa adanya waktu istirahat yang cukup. Menurut Komisioner Komnas HAM Bapak Pramono Ubaid Tantowi,
Beban kerja yang dijalani petugas KPPS sangat tinggi dan durasi kerjanya itu panjang, yaitu sampai 48 jam. Tetapi mereka harus menyelesaikan pekerjaannya itu dalam waktu yang cepat dan singkat, dimulai dari pendirian TPS-TPS dan penghitungan hasil suara. Dan walaupun mereka bekerja selama 48 jam, katanya honornya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Informasinya mereka hanya dibayar Rp500.000, dan berbeda dengan honor petugas KPPS yang sekarang tahun 2024. Kabarnya mereka akan mendapatkan 1 juta sampai 2 juta rupiah. Lalu untuk mencegah kejadian terulang kembali, pihak KPU melakukan beberapa antisipasi pada pemilu tahun 2024. Jadi jangan sampai malapetaka seperti itu terulang lagi dalam pemilu tahun 2024. Komnas HAM membentuk sebuah tim untuk memantau jalannya pemilu tahun 2024 ini. Komnas HAM memastikan regulasi yang ada di tingkat KPU maupun di Bawaslu agar kesehatan para petugas KPPS bisa terjamin. Pemilu tahun 2024 belum dimulai, namun sudah ada tragedi yang menimpa petugas KPPS, tepatnya di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Kurang lebih sekitar 40 anggota KPPS di Cilacap keracunan pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 saat acara pelantikan anggota KPPS dan BIMTEK atau bimbingan teknis. Setelah kegiatan pelantikan selesai, dikarenakan jumlah TPS di daerah Cilacap cukup banyak dan ada di beberapa desa, maka untuk BIMTEK, bimbingan teknis di daerah Cilacap dilakukan selama 2 hari. Sehingga diputuskan para petugas KPPS ini dibagi menjadi 2 gelombang. Ada yang melaksanakan BIMTEK pada hari Jumat tanggal 26 dan ada juga yang melaksanakan BIMTEK pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024. Dan pelaksanaan BIMTEK berlangsung sampai sore hari, dan semua peserta BIMTEK ini mendapatkan makanan atau nasi kotak dari pihak penyelenggara BIMTEK. Dan awalnya berjalan normal, tidak ada masalah. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, panitia penyelenggara BIMTEK melanjutkan BIMTEK gelombang kedua. Di gelombang kedua inilah tiba-tiba terjadi malapetaka. Para anggota KPPS itu malah keracunan. Pada hari Sabtu, peserta BIMTEK sebanyak 56 orang terdiri dari anggota KPPS dan PPS yang berasal dari daerah Manjingklak, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap. Setelah menyantap nasi kotak yang diberikan oleh panitia penyelenggara, dari 56 peserta, ada 40 peserta tiba-tiba mengalami keracunan. Ke-40 peserta yang keracunan ini mengalami mual, muntah, sakit perut, sampai dengan diare. Beruntungnya 16 orang lainnya tidak mengalami gejala tersebut. Kemudian diselidikilah apa penyebab keracunan ini. Apa dari faktor makanan? Sebab penyedia makanan di tanggal 26 dan tanggal 27 itu vendornya masih sama, dari restoran atau warung makan yang sama. Namun anehnya yang keracunan cuma peserta di tanggal 27, dan informasi dari korban keracunan, gejalanya itu tidak langsung mereka rasakan. Gejalanya baru timbul di malam hari atau keesokan harinya. Dan kejadian ini juga tidak main-main. Dari 40 orang yang keracunan, 9 orang harus dirawat di Puskesmas Wanarja dan 2 orang lainnya harus dirawat di Rumah Sakit Rafa Majenang.
Dan masih ada 2 orang lagi harus dirawat di klinik Eta Medika. Ada yang lainnya cukup dengan rawat jalan. Atas kejadian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap langsung turun tangan untuk mencari tahu penyebab keracunan ini. Dikarenakan bekas-bekas makanan semua sudah dibersihkan, maka anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap hanya membawa sampel air bersih dari tempat penyedia makanan untuk anggota KPPS selama BIMTEK, dan air ini dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan Polsek Wanerja juga Polres Cilacap sampai turun tangan untuk melakukan penyelidikan kejadian keracunan massal ini. Dan Komisioner KPU Kabupaten Cilacap yang bernama M. Muhni mengatakan kalau KPU berjanji akan terus melakukan monitoring dan mendata seluruh korban, dan pihaknya juga memastikan kalau seluruh korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, serta biayanya semua akan ditanggung oleh pihak pemerintah. Dan ternyata tidak hanya di Kabupaten Cilacap yang terjadi keracunan. Petugas KPPS di Samarinda, Kalimantan Timur juga mengalami keracunan. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Januari tahun 2024, hampir sama dengan peristiwa di Cilacap. Pada saat itu sedang terjadi pelantikan anggota KPPS RT 36 Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan informasinya korbannya sebanyak 60 orang. Mudah-mudahan para korban keracunan di Cilacap dan Samarinda segera sembuh dan beraktivitas seperti biasanya, dan pihak-pihak terkait secepatnya menemukan penyebab keracunan ini. Dan pemilu di negeri kita yang akan diadakan tanggal 14 Februari berjalan lancar, aman dan damai. Siapapun nanti yang menjadi RI 1 dan RI 2 dan para anggota DPR, semoga amanah. Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq." Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi khamsini alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berarti nama Anda sudah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, jujur, dan mampu membawa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi Indonesia yang maju, makmur, dan bermartabat. Amin.